Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, apakah teman-teman semua sedang penasaran dengan kelanjutan cerita Istri yang Diharamkan Ibuku? Sama, saya juga sedang penasaran. Kalau begitu, mari kita lanjutkan lagi membaca novel karya Opa Parha ini. Sekarang masuk bab 11, Jatah dari Mantan. Jadi mereka sudah membaca hasil tes DNA-nya? Tanya Rania pada seseorang di ujung telepon. Pernikahan Japir dan Azalia meninggalkan luka yang dalam di hati Rania. Tak peduli betapa mereka saling mencintai, baginya pernikahan itu adalah sebuah malapetaka besar yang tidak boleh terjadi. Padahal dia sendiri sudah cepat-cepat mencari wanita cantik, baik dan punya karir untuk mengalihkan dunia Japir dari Azalia. Tapi entah apa yang Japir pikirkan sampai harus menolak tegas Diendra. Gadis itu bahkan sekarang tetap mau menerima Japir meski dia sempat menikahi gadis lain. Dan bahkan Mama Japir menceritakan segalanya tentang hubungan Japir dan Azalia sampai mereka harus berpisah sekarang. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Diandra tampil dengan wajah barunya. Gadis yang dulu selalu memakai pakaian seksi itu sekarang mengenakan hijab yang sama dengan Azalia kenakan. Semua itu hanya demi bisa mencuri hati Japir yang menyukai Azalia karena penampilannya. Halo? Iya halo, benar. Mas Japir bahkan langsung meninggalkan istrinya. Suara berat di ujung telepon menyahut. Jangan menyebut perempuan itu istrinya. Setelah mereka mendapatkan hasil tes DNA, artinya mereka akan memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Rania tak terima Azalia disebut sebagai istri Japir. Ya baik bu, maaf. Pria suruhannya lekas meminta maaf karena ucapannya yang tak sesuai dengan keinginan klien. Lalu, bagaimana dengan keluarga Azalia? Apa Salim masih tinggal di rumahnya yang baru dengan istrinya dan tak ada tanda-tanda akan kembali ke rumah mereka yang lama? Cecar Rania. Selama ini ia diam dan tak datang ke rumah mereka karena demi menjaga agar tak terjadi keributan. Lalu ada orang usil yang memviralkannya. Jika itu terjadi, Rania tahu bukan hanya Japir akan sangat hancur dan lebih hancur, tapi dia juga akan sangat membencinya. Ya, saya juga sudah memeriksa ke lokasi tempat tinggal mereka yang lama, tapi tidak ada tanda-tanda ada orang di rumah itu. Rumah itu kosong, tak berpenghuni. Detektif itu memperjelas ucapannya. Tidak disewakan? Iya. Bahkan saat saya tanyakan ke para tetangga mereka yang lama, tidak ada wacana rumah itu akan dijual. Pria di ujung telepon menyambung. Artinya, ucapan itu menggantung. Dia memiliki dugaan yang sama dengan orang yang disewanya. Benar, pria itu kembali menjawab. Dia seolah tahu apa yang ada di pikiran orang seberang yang menggantungkan kata-katanya itu. Sepertinya mereka tak berniat untuk benar-benar pindah. Orang-orang itu hanya ingin memastikan pernikahan Mas Japir dan gadis itu terjadi tanpa gangguan dari Anda. Sambungnya lagi. Ya benar, sepertinya seperti itu. Baiklah, kerjamu bagus untuk hari ini. Rania memuji orang yang usianya jauh lebih muda di bawahnya itu. Terima kasih bu. Saya akan mentransfer uangnya hari ini. Rania kembali mengatakan sesuatu yang membuat orang yang disewanya itu senang. Ia ingin segera mengakhiri panggilan karena rasa sakit yang tiba-tiba kembali menyerang dada. Terima kasih bu. Ya, Rania menyahut sembari meremas dadanya agar mengurangi rasa sakitnya. Syukurlah rasa itu berkurang seiring waktu. Baru saja akan menutup telepon, suara deru mobil terdengar mendekat ke arah rumahnya. Rania lekas menutup dan meletakkan benda pipihnya itu untuk kemudian datang menyambut orang dalam mobil yang ia tahu itu adalah putranya. Ya, hanya dari suara mobilnya saja Rania tahu jika itu adalah mobil kesayangan Japir. Mama Japir lekas mendekat ke arah pintu dan membukanya. Japir membuka pintu mobil dan membantingnya karena kesal.
Rania sampai berjengit kaget karena hal itu. Tampaknya Japir benar-benar marah padanya. "Mama puas sekarang kan?" tandas pemuda yang mengenakan jaket kulit itu. Suaranya langsung tinggi dan menekan. Pada akhirnya Japir harus mengakui kekalahannya. Sekuat apapun dia berjuang melawan keinginan sang mama. Semua harapannya bisa membanting hasil tes DNA ke hadapan wanita paruh baya itu hanyalah sebuah kesemuan belaka. Kenyataannya takdir lebih senang jika Japir berpisah dari Azalia. Dan dia sendiri harus merasakan malu dan sakitnya penyesalan tidur dengan adiknya sendiri. "Jap, sebaiknya kita masuk dulu ya," Rania mengucap dengan lembut sembari meraih lengan putranya. Akan tetapi Japir menarik tangannya dengan kasar. Ia seolah tak mau disentuh oleh wanita yang sudah menghancurkan hidupnya itu. "Kenapa mama tidak mengatakannya sedari awal? Jauh-jauh sebelum aku berencana menikahi Azalia." Pria itu menuntut penjelasan dari hal fatal yang sang mama lakukan. "Maafkan mama, Jeff. Mama malu padamu. Mama tidak ingin kamu tahu masa lalu buruk yang mama jalani dulu." Rania menjawab seiring tetesan air mata yang jatuh ke pipi. Sebenarnya bukan hanya Japir yang kalah. Dia pun merasa kalah pada takdir. Karena terpaksa harus melakukan semua ini dan mempermalukan dirinya sendiri di depan anak tunggalnya. "Kalau sudah begini, Japir bahkan tak mampu meneruskan kalimatnya. Di waktu yang sama, sebuah mobil sedan masuk ke halaman rumah mereka. Keduanya menoleh sesaat. Rupanya Deandra yang datang. Namun karena mereka sedang bicara dan membahas hal-hal yang membuat mereka tegang, mereka jadi tak begitu menghiraukan kedatangannya. "Jaf, mama minta maaf." Rania kembali mendekatinya dan meraih tubuh Japir. Seperti sebelumnya, Japir menepis tangan sang mama dan meninggalkannya pergi begitu saja, memasuki rumahnya. Ia kesal pada ibunya dan muak jika harus bertemu dengan Deandra, wanita tak tahu diri yang selalu mengejar-ngejarnya. Namun baru saja memasuki rumah, suara teriakan Deandra menghentikan langkahnya. "Japir, mama kamu!" Japir pun membalik tubuh dan melihat apa yang terjadi sehingga membuat gadis itu histeris. Mata Japir melebar sempurna. Deandra berlari cepat ke arahnya, di mana antara dia dan gadis itu, Rania tergeletak tak berdaya di lantai teras rumah mereka. "Mama!" teriak Japir panik. Lelaki dengan postur tubuh tegak itu berlari ke arah sang mama untuk melihat apa yang terjadi pada wanita parubaya tersebut. Dijatuhkan kedua lututnya tanpa memperdulikan rasa sakitnya ketika lutut itu berbenturan dengan lantai. Ia lalu meraih tubuh sang mama dan meletakkannya di pangkuan. Mama kenapa?" Suara pria yang baru saja patah hati itu terdengar miris dan dipenuhi rasa bersalah pada wanita yang juga sangat dicintainya itu. "Bangun, Ma. Mungkinkah setelah mama memisahkanku dari wanita yang aku cintai, mama juga akan pergi?" Hatinya memekik. Barangkali selama ini sikapnya dingin pada sang mama karena mereka seringkali tak sepaham. Kan tetapi di luar itu, tetap saja mereka punya ikatan paling kuat di dunia ini, seorang ibu dan anak. Seburuk-buruknya Rania, dialah satu-satunya orang yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk Japir, seorang anak haram yang tak pernah ia benci meski telah membawa banyak kesulitan dalam hidupnya. Rania bahkan sampai bercerai dengan suaminya, lalu menolak banyak pria lain karena tak ingin pernikahannya nanti akan menyakiti Japir. Begitu juga dengan Deandra, tak kalah panik melihat wanita yang dianggap sebagai ibunya sendiri tiba-tiba jatuh di lantai. Gadis yang mengenakan pakaian tertutup itu duduk membeku di depan mereka. Ia bahkan tak berani menyentuh Mama Japir karena merasa tak nyaman dengannya. Siapa yang menyangka jika niatnya ingin menjenguk Tante Rania malah berujung kejadian seperti sekarang. "Tante," lirih Deandra dengan hati perih.
Rania tak sepenuhnya kehilangan kesadaran, akan tetapi rasa sakit yang teramat sangat membuatnya kesulitan untuk mengungkapkan pada Jafir. Dari ekspresi wanita paruh baya itu, akhirnya Jafir menyadarinya. Merasa pertanyaannya tak akan mendapatkan jawaban dari sang mama, pria itu pun lekas mengambil tindakan. Dibopongnya tubuh sang mama sembari meminta Deandra membantunya. "Dek, tolong bantu aku bawa mama ke rumah sakit," ucap Jafir tanpa sadar siapa yang sedang diajak bicara. Perasaan kesal dan muak yang sering kali muncul kali ini tak lagi ada di dalam ingatannya. "Ya," Deandra mengangguk dengan panik. Gadis yang mengenakan setelan panjang berwarna pastel dipadu kerudung syar'i warna senada itu lalu bergerak cepat ke arah mobil Jafir yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Di dalam mobil, Deandra masuk lebih dulu, lalu Jafir meletakkan mamanya dengan posisi terbaring kepala di pangkuan Deandra. Jafir pun bergerak ke arah kemudi dan lekas melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Mobil terus melaju. Deandra bisa melihat betapa cemas Jafir sekarang. Ia ingin menanyakan kenapa Azalia tidak dihubungi. Bukankah mereka sudah menikah sekarang? Itu yang dia dengar saat mengobrol dengan Tante Rania 2 minggu lalu. Deandra juga ingin mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Hanya saja rasanya ini bukan waktu yang tepat. Gadis itu menghela napas berat. Meski dia tak lagi mengincar Jafir, ia ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa silaturahminya dengan Tante Rania tulus, karena Deandra yang sekarang berbeda dengan Deandra yang dulu. Gadis itu sudah banyak mendapat pelajaran atas kekecewaannya pada Jafir. Dia sadar bahwa lelaki baik hanya akan memilih wanita baik-baik. Itu mengapa akhirnya membuatnya mengambil keputusan berat untuk berubah. Ia tak peduli jika Tante Rania pikir perubahannya adalah karena ingin mendapatkan simpati dari Jafir. Bukankah ia beribadah untuk Allah dan tak memerlukan penilaian manusia? Sekitar 20 menit perjalanan, mobil sport milik Jafir akhirnya sampai di sebuah rumah sakit. Ia pun lekas memarkirkan ke area dekat ruang IGD, sesuatu yang dulu pernah ia lakukan saat mengantar Azalia. Ia tak tahu kenapa harus kembali mengingat masa-masa dengan perempuan itu di saat seperti sekarang. Dia harus merasakan sakit kalian lipat karena di waktu yang sama ingat perpisahan yang menyesakan dada dengan Azalia. Lalu sekarang mamanya bisa saja pergi sewaktu-waktu. Baru sekarang Jafir melihat sang mama jatuh tak sadarkan diri seperti sekarang, hingga ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah keluar mobil, Jafir segera memberi laporan pada petugas jaga. Tak membuang waktu, para perawat pun lekas datang membawa ranjang dorong untuk membawa pasien masuk ke dalam ruangan. Begitu Rania mendapat perawatan, Deandra dan Jafir terlihat gelisah di depan ruangan itu. "Jaf, kamu yang sabar ya. Oh ya, selamat atas pernikahanmu. Apa kamu tidak menghubungi Azalia dan mengabari kondisi Tan?" Ucapan Deandra tertahan. Saat Jafir menoleh dan melihat Deandra, ia lalu menyadari sesuatu. Apa yang kamu lakukan sekarang?" "Apa?" Deandra kebingungan dengan pertanyaan pria itu. Jelas-jelas dia ke rumah bersamanya tadi. "Kamu tahu kan aku sudah berpisah dengan Azalia?" "Apa?" Dua mata Deandra membola. Dia terkejut mendengar kalau mereka telah berpisah. Bahkan mengucapkan selamat saja belum. "Kamu sengaja kan terus mendekati mama? Jangan harap setelah aku berpisah dengan Azalia lalu akan menerimamu sebagai gantinya. Kamu terlalu banyak bermimpi. Dan lihat pakaian ini, sangat tak cocok untukmu." Jafir memberondong Deandra dengan makian yang menyakitkan. Pria itu seolah menemukan samsak baru untuk melampiaskan kemarahan dan sakit hatinya sekarang. Sampai-sampai mata gadis itu memanas dan berkaca-kaca karenanya. Ia baru tahu pria yang dikira dulu sangat hangat
sampai dia jatuh cinta padanya adalah seorang yang bisa memakinya dengan kejam.